Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Ya, oke sedulur-sedulur, saya kali ini akan membahas tip bagaimana cara menyembuhkan penyakit dalam tubuh kita, maupun medis maupun santet. Nah, saya kasih solusi, ini caranya. Untuk agama apapun tidak ada masalah. Gitu. Mau Hindu, mau Buddha, mau Katolik, mau Islam, tidak ada masalah. Itu ya. Banyak yang bertanya-tanya kepada saya, Mas, bagaimana saya menyembuhkan penyakit yang ada di dalam tubuh saya, kok saya sudah ke rumah sakit, sudah ke tempat dukun, sudah ke tempat spiritual, tapi tidak kunjung sembuh. Itu. Merokok dulu ya, dulur, karena kalau tidak merokok tidak bisa bicara ini. Sambil ngopi biar nggak gagal paham ya. Ngopi dulu biar nggak gagal paham. Nah, saya akan menceritakan ini menurut pengalaman saya dan menurut analisa saya ya, analisa saya sendiri. Nah, tentang penyakit yang ada di dalam diri kita maupun yang dari dari medis ya. Nah, kalau kita sudah berobat ke sana ke sini, ke sana kemari, kalau tidak kunjung sembuh, itu berarti obatnya itu ada di dalam tubuh kita sendiri gitu loh. Nah, dalam arti bagaimana? Dalam tubuh kita sendiri itu. Ya, itu kita harus menyadari gitu loh. Kita harus menyadari penyakit itu kan ibaratkan kita debu gitu. Ibaratkan itu debu penyakit itu. Penyakit ibaratkan debu. Nah, ibarat bahasa kasarnya dosa. Nah, itu. Kalau kita udah banyak dosa, udah banyak debu dalam diri kita, otomatis dia itu akan membatu menjadi penyakit yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Maupun itu penyakit yang tadinya itu jalannya dari pikiran maupun dari mana itu. Itu yang jelas saya menganalisa itu dari situ gitu loh. Dari dalam tubuh kita sendiri itu. Cara penyembuhannya dengan cara bermeditasi. Nah, ini sangat mudah ini. Sangat mudah ini sedulur. Ya, teman-teman sahabat. Ini sangat mudah cara penyembuhan tentang masalah penyakit yang ada di dalam tubuh kita ini. Maupun penyakit mah kronis maupun penyakit asma maupun penyakit apapun, insya Allah sembuh. Itu. Kalau kita benar-benar percaya kepada yang Maha Esa itu, pada Tuhan. Nah, dengan cara seperti apa? Dengan cara kita bermeditasi setiap pagi, menghadap ke terserahlah menghadap kemana, yang penting badan kita itu terjemur. Nah, itu kita heningkan ya, kita heningkan sejenak, kita menyadari sejenak kesalahan kita kepada orang-orang yang sudah pernah kita salahi. Nah, kita harus menyadari bahwa kita itu salah itu kan. Nah, seperti itu. Saya juga pernah dulu membaca tentang masalah penyakit yang dulu itu judulnya apa itu, saya lupa itu. Nah, ternyata memang penyakit itu ditimbulkan untuk diri kita supaya kita ingat kepada yang maha kuasa gitu loh. Seperti itu untuk peringatan nih, istilahnya itu untuk untuk teguran supaya kita ingat lagi kepada yang maha pencipta itu. Nah, lakukanlah dengan cara meditasi, karena meditasi itu banyak sekali manfaatnya teman-teman, banyak sekali manfaatnya. Manfaatnya itu kita melepaskan pikiran-pikiran yang yang ruwet-ruwet, bahasa Jawanya itu, yang istilahnya yang negatif-negatif. Nah, itu
kita kosongkan, kita fokus, karena meditasi itu berbeda dengan melamun. Melamun itu tidak ada fokusnya, sedangkan bermeditasi itu kita melatih kefokusan. Nah itu kalau kita banyak pikiran ya otomatis kita itu akan penyakitan itu loh. Nah kalau bermeditasi untuk penyembuhan kita lakukan setiap pagi ya, jam berapa, jam 6 pagi atau jam 7 pagi kita lakukan. Kita istirahatkan sejenak badan kita ini, kita istirahatkan sejenak pikiran kita ini, kita bermeditasi kepada alam, kepada sang pencipta ya. Kita kita pasrahkan badan kita ini kepada sang pencipta. Kita minta kepada sang pencipta itu untuk diangkat penyakit-penyakit kita yang ada di dalam tubuh gitu loh. Jangan percaya sama dukun gitu. Kalau kita percaya sama dukun itu keblinger gitu loh sedulur ya. Pakai sajen-sajen ini itulah, paku keluar dari mana ini namanya, dari badan lah, paku keluar dari ini, itu bohong sedulur. Apalagi penyembuhan dengan cara metode apa itu namanya, metode ini kelapa hijau. Kita ambil penyakitnya kepada orang itu, misalkan ini dengan ditaruh di dalam kelapa itu bohong sedulur itu loh. Apalagi pakai telur, itu bohong itu loh. Itu dengan trik itu loh. Itu dengan trik itu. Apalagi pakai tangan-tangan kesetrum, apalagi pakai badan kita kesetrum itu bohong itu loh. Banyak klien-klien saya itu yang dibohongi dengan metode cara seperti itu, dengan cara pakai ayam jago ya kan. Penyakitnya diambil, ditaruh di ayam jago, kemudian ayam jago itu dibelah, ada ada jarumnya. Itu bohong itu dukun-dukun cabul itu dulur ya. Jangan percaya kayak gitu, percaya diri saja. Kita pasrahkan kepada sang pencipta, kita pasrahkan badan kita kepada alam ya. Insya Allah penyakit itu sembuh. Jangan percaya sama dukun-dukun ini, percaya sama itu, jangan gitu loh. Banyak sekali orang-orang yang sudah dibohongi dengan cara-cara seperti itu. Bahkan itu mulai dari saya kecil itu sudah ada cara pengobatan dengan media telur. Penyakitnya ditransfer, diambil, ditransfer, ditaruh di dalam telur, dibelah, itu isinya rambut, isinya jarum, isinya paku lah, segala macam lah. Itu bohong, itu dengan trik itu. Jadi cara menyembuhkan penyakit, bila mana kita sudah berobat ke sana kemari, ke tempat spiritual, terus ke tempat rumah sakit, ke medis lah intinya kan, cobalah kita pakai cara dengan meditasi. Istirahatkan sejenak badan kita ini, istirahatkan sejenak pikiran kita ini. Walau 5 menit bermeditasi itu sangat-sangatlah penting. Lakukan setiap jam 7 pagi, kalau enggak jam 6 itu bagus itu. Karena kita berjemur juga ada manfaatnya untuk kesehatan. Apalagi kita mengheningkan sejenak pikiran kita. Coro basa Jawa ini sumeleh diri gitu. Jadi pikiran kita ini semelehkan, badan kita ini semelehkan, pasrahkan saja kepada Yang Maha Kuasa itu. Nah mungkin ini saja yang saya berbagai pengalaman. Nanti kapan-kapan kita lanjut lagi ya, karena saya ini lagi fokus ke tani sebenarnya, nggak fokus ke sini dulu sebenarnya. Karena karena banyak ada yang dari WA itu kan, ke WA saya itu saya disuruh suruh pulang
suruh ngobatin ini itu saya belum bisa. Saya lagi fokus ke tani karena saya ini suka bosan dengan seperti itu. Saya ingin fokus ke tani dulu, beralih ke tani karena tani itu bagi saya itu sangat penting, itu pembelajaran alam juga itu kayak kita mulai belajar dari apa ini namanya penyakit-penyakit yang ada di tanaman-tanaman kita itu. Nah itu oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni, ilmu gaib, salam spiritual, salam bahagia tanpa batas.